jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita hari-hari ini terus menanti-nantikan Tuhan. Setiap kita dimanapun kita berada, apapun yang terjadi dengan kita, bagaimanapun kondisi kita, setiap kita adalah pribadi yang menanti-nantikan Tuhan, amin. Dan biar hari ini setiap kita boleh menikmati kasih Tuhan, kita mengucap syukur buat kasih-Nya atas setiap kita. Mari kita teduhkan hati kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang ke hadirat, kami rindukan Engkau Tuhan, kami haus akan Engkau Allah. Kami katakan Tuhan, kami akui Engkaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami. Engkau yang bertahta atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami katakan Tuhan, Hosana. Hosana bagimu di tempat maha tinggi. Terpujilah Engkau Tuhan. Dulu kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Raja mulia. Dulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, amin. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dengan sorak-sorai di dalam hadirat Tuhan. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Yes Lord Jesus. Kami berkumpul bersatu Tuhan, memuji Engkau. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan Anak Domba, Satu suara. satu suara. Kami nyatakan Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Terima kasih Tuhan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Kami berikan pujian, Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Buat kebenaran-Mu yang bebaskanku. Kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikanku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Pasti tersedia kemenangan bagi setiap kita. Amin. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan. Engkau satu-satunya sumber. Hidupku. Engkau satu-satunya. Hanya di dalam kuasa-Nya Yes. pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan. Yes, God. Di sepanjang Amin, hidupku. Tuhan. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti
Kami terima kemenangan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan Hadir di bait kudus-Nya. Amin Tuhan. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membutuhkan hadirat-Mu dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada ketenangan, ada ketenteraman yang besar. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa dimanapun kami ada, hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan hidup kami Tuhan. Sebab Roh-Mu yang senantiasa menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami Bapa. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kita semua yang percaya katakan, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya minggu ini kita sudah mulai offline. Karena beberapa hari yang lalu, saudaraku, tim dari kantor sudah berkunjung ke kecamatan dan kecamatan sudah datang ke tempat kita dan sudah berkata bahwa kita sudah bisa memulai ibadah offline kita. Ya, tapi pada hari itu hari Senin, saudara. Ya, tetapi pada hari Kamis kemarin tiba-tiba datang lagi dari aparat pemerintahan berkata jangan dulu melakukan ibadah offline. Ya, puji Tuhan karena kita tahu bahwa apapun yang terjadi bahwa Allah tetap berdaulat, Allah tetap memimpin kita. Ya, firman Tuhan berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Alasan dari kecamatan bahwa Medan masih zona merah, ya. Ya, oke, ya kita percaya sekalipun kita belum bisa beribadah offline, itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi hadirat Tuhan, tidak mengurangi penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudara, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judulnya adalah kedamaian dalam berpikir sederhana. Ya, kedamaian, ya, kita menemukan kedamaian dalam berpikir sederhana. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini begitu banyak tekanan, begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan di dalam kehidupan kita, begitu banyak yang harus mau kita kerjakan, begitu banyak problem-problem yang datang dalam kehidupan kita. Saudara, ya begitu ruwet sepertinya kehidupan kita, tetapi kalau kita tahu bagaimana caranya mengelola pemikiran kita, maka kita akan menemukan kedamaian di tengah-tengah ketidakpastian dalam hidup ini, di tengah-tengah gelombang kehidupan yang kita alami dalam hidup ini, di tengah-tengah kehidupan ekonomi kita. Ya, jadi saudaraku, ternyata bahwa ini tidak berbicara tentang seberapa bagusnya pekerjaan kita, seberapa banyaknya uang kita. Ini tidak berbicara hal-hal seperti itu. Ya, tetapi berbicara tentang bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengelola pikiran-pikiran kita. Ya. Firman Tuhan berkata seperti ini, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Ya. Demikianlah ia, silakan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Ya, tetapi dalam bahasa Inggris yang dikatakan for as he thinks in his heart, seperti seseorang berpikir
berpikir di dalam hatinya. Ya, demikianlah dia. Jadi kita ini adalah berisi daripada apa sumber kehidupan kita menurut kitab Amsal ini adalah apa yang ada di dalam pemikiran kita. Ya, seluruh persoalan-persoalan kehidupan ini jawabannya tergantung daripada apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita. Sukacita kita, damai sejahtera kita, kebahagiaan kita tidak lebih daripada apa yang ada di dalam pikiran-pikiran kita. Apa yang tertanam di dalamnya. Kenapa? Karena setiap persoalan-persoalan kita, saudaraku, jawabannya itu kita temukan di dalam diri kita. Jadi apa yang ada di dalam diri kita itu sangat mempengaruhi dan sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, pikiran sederhana versus pikiran yang kompleks. Ya. Nah, saudara, kedamaian itu kita peroleh kalau kita mampu berpikir secara sederhana. Ya, bukan punya pikiran yang kompleks, punya pikiran yang ribet. Ya. Nah, pikiran yang sederhana itu adalah apa? Pikiran yang sederhana itu bukan pikiran yang bodoh, saudara. Bukan pikiran yang enggak bisa memahami hal-hal yang rumit. Bukan itu maksudnya pikiran yang sederhana. Ya, pikiran yang sederhana itu adalah sama dengan pikiran yang jernih. Ya, pikiran yang dapat melihat segala sesuatu dari kebenaran, saudaraku. Ya, saudaraku, pikiran yang jernih, pikiran yang sederhana, sehingga dapat membuat keputusan dengan baik dan benar. Ya. Saudaraku, kerap kali pikiran-pikiran kita ini terlalu ribet, pikiran kita tidak jernih, saudaraku. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Alkitab tentang seorang perwira yang berjumpa dengan Yesus, menemui Yesus ketika Yesus ada di Kapernaum, saudaraku, dan perwira ini memiliki seorang hamba yang sakit. Nah, ketika dia bertemu dengan Yesus, saudaraku, dia berkata, Yesus, Tuhan, hambaku ada yang lumpuh di rumah dan sakit dan sangat menderita. Tolong sembuhkan dia. Nah, Yesus berkata kepada dia seperti ini, oke, aku akan datang ke rumahmu. Ya, saudara, ketika Yesus berkata bahwa dia akan datang ke rumah perwira ini, saudaraku, berkata begini, enggak perlu Tuhan, aku enggak layak menerimamu di rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata dan aku percaya ya hambaku itu akan sembuh. Dan dia menjelaskan, saudaraku, hierarki. Dia memiliki pikiran yang jernih, dia memiliki pikiran yang sederhana, dia mengerti prinsip otoritas. Dia tahu bahwa Yesus adalah otoritas yang tertinggi. Dia percaya kalau dia jelaskan, saudaraku, dia berkata, aku ini punya atasan. Kalau atasan berkata kepadaku lakukan ini, maka aku akan melakukannya. Dan aku juga punya bawahan. Ketika aku berkata kepada bawahanku lakukan ini, maka bawahanku akan melakukannya. Saudaraku, pikirannya sangat simpel, pikirannya sangat sederhana, pikirannya sangat jernih. Saudaraku, sehingga dia begitu mudah percaya, saudaraku, kalau Yesus berkata-kata maka itu pasti terjadi. Sampai-sampai di dalam Alkitab dikatakan Yesus heran. Yesus bilang, belum pernah aku dengar orang yang seperti ini. Yang imannya luar biasa, saudaraku. Pikirannya sederhana aja. Dia percaya, saudaraku, prinsip otoritas. Coba saudara bandingkan dengan seorang imam yang anaknya sakit hampir mati dan Yesus datang ke rumahnya dan orang bilang, percuma kamu datang. Enggak, anak itu sudah mati. Ya, pikiran kita ini perlu jernih, pikiran kita ini perlu sederhana, saudara. Bayangkan, saudaraku, sebenarnya firman Tuhan itu sederhana, enggak ribet.
Apa yang membuat ribet? Pengalaman-pengalaman kita. Cara berpikir kita yang tidak percaya itu membuat ribet, saudara. Jadi mari saudaraku kita belajar. Saya belajar dari kebenaran ini saudaraku. Saya pikir iya ya. Sebenarnya hidup ini sangat sederhana. Kita aja yang membuat ribet sampai kita tertekan, stres, kecewa, takut, putus asa. Kenapa? Karena pikiran kita ini terlalu analitis saudaraku. Nah kita lihat ya. Nah pikiran kita terlalu kompleks. Pikiran yang kompleks itu gimana? Pikiran yang ribet. Kayak benang kusut saudara. Aduh, mesti di apa satu-satu ya. Saudara, pikiran kita terlalu ribet. Ya. Kenapa terlalu ribet? Karena semuanya kita pikirkan kita terlalu menganalisa. Ya, kalau enggak begini nanti bagaimana? Kalau begitu nanti bagaimana? Nah, ada memang jenis-jenis orang, saudaraku. Saya senang sekali melihat orang-orang yang pikirannya sederhana, bisa menikmati hidup. Ya, kayaknya orangnya percaya gitu, saudaraku ya. Jujur saja saya sebenarnya saudaraku Tuhan didik. Saya orang yang pikirannya memang terlalu ribet saudaraku saya ini sebenarnya. Terlalu analitis. Banyak sekali analisa. Sampai saya saudaraku enggak lagi bergantung kepada Tuhan. Tapi bergantung kepada analisa saya. Itulah sebabnya kerap kali saudaraku Tuhan mendidik saya. Ya, sampai-sampai ada di situasi yang sudah tidak mungkin. Nah, saya biasanya di situ baru nyerah. Saya bilang ya sudah Tuhan. Saya nggak ngerti apa-apa lagi. Justru saya banyak pengalaman begini. Ketika saya berkata dalam hati saya, ketika saya berpikir udah nggak ada jalan lain lagi, di situ Tuhan buat caranya saudara. Tapi ketika saya mulai berpikir panjang lebar, ribet gitu saudaraku ya, aduh mumet pikirannya saudaraku. Justru apa yang terjadi? Justru saya stres, kecewa, putus asa gitu saudara ya. Tertekan, khawatir gitu. Saya bersyukur saudaraku untuk tantangan-tantangan. Justru saya bersyukur untuk tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam hidup saya. Kenapa? Lewat tantangan-tantangan itu saya mulai belajar berlatih untuk apa? Mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Saya senang sekali kalau melihat orang hidupnya lebih rileks, lebih mampu menikmati hidup. Ya, mungkin tantangannya banyak, persoalannya banyak saudaraku, tapi dia sepertinya rileks saja, dia masih bisa ketawa, dia masih bisa happy, dia masih bisa senang gitu. Padahal persoalannya banyak saudara. Bukan dia saudaraku cuek gitu, beda ya. Tapi saudaraku sama seperti perwira ini, dia percaya ya bahwa ada prinsip-prinsip. Makanya betapa perlunya kita memegang prinsip-prinsip. Kalau kita memegang prinsip-prinsip dalam kehidupan kita, prinsip-prinsip kebenaran, kita memegangnya, mempercayainya, lalu saudaraku kita tidak lagi menganalisa segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi. Perwira ini tidak menganalisa, tidak. Saya tidak berkata kita tidak lagi berpikir logis. Perlu kita berpikir logis saudaraku. Tetapi kalau kita terlalu menganalisa segala sesuatu, sehingga Allah tidak punya tempat lagi untuk bekerja di dalam pemikiran kita. Ya, pikiran yang kompleks itu begitu. Oh, saya dulu pikirannya sangat kompleks ya. Saya suka dengan berita kesehatan, ya makan ini, makan itu, begini, begitu. Waduh, sampai hidup saya sangat tertekan. Ya, nggak bisa lagi menikmati hidup. Takut makan ini, takut makan itu. Nah, tentunya juga saya tidak berkata sembarangan, hajar aja. Enggak, saudaraku. Ya, tetapi karena saya terlalu analitis, saudaraku, saya akhirnya nggak bisa menikmati hidup. Saya nggak bisa menikmati makanan. Ya, saya waktu buka-buka lagi apa yang saya tulis semua, saya bilang, wah, saya dulu orangnya seperti ini ya.
Saya nggak bisa menikmati hidup saya kalau kayak gini. Ya, nah apalagi saudaraku dengan pandemi sekarang ini kan. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman saudaraku, ya katanya ada orang yang di rapid test saudaraku, ya ternyata waktu di rapid nggak reaktif, waktu di swab besoknya reaktif, ya atau hari ini di rapid reaktif, waktu di swab tidak reaktif, bingung kan? Aduh, gimana nih saudara dalam menghadapi hal-hal yang demikian? Ya, saudara banyak sekali kan. Kadang-kadang kita contohnya di pasar gitu ya, semua orang berkerumun dan nggak pakai masker apa semuanya, kayaknya orang cuek-cuek aja gitu saudaraku. Ya, kita nggak bisa kita harus mengikuti protokol yang disarankan oleh pemerintah. Tapi jujur saja sesungguhnya kita nggak bisa proteksi benar-benar hidup kita, nggak bisa. Waduh, banyak saudaraku hal-hal yang membuat kita jadi tertekan gitu ya. Nah, itu pikiran yang kompleks itu begitu saudaraku, pikiran yang ribet, terlalu analitis, terlalu banyak informasi. Ya, makan ini, minum ini, apa ini itu. Aduh. Akibatnya apa? Pikiran menjadi keruh dan berkabut, sehingga sulit membuat keputusan saudara. Ya, alih-alih hidup yang dipercayakan Tuhan kepada kita ini, kita nggak bisa lagi memiliki dampak. Kita nggak bisa lagi menikmati hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa? Karena pikiran kita yang sangat kompleks. Ya, Yesus berkata begini, kalau kamu mau, datanglah kepadaku seperti seorang anak kecil. Kamulah yang akan memiliki kerajaan surga. Anak kecil itu enggak analitis saudaraku. Coba lihat anak kecil saudara. Anak kecil ikut sama orang tuanya, bahkan mungkin orang tuanya pemulung. Dia enggak mikir panjang-panjang selama dia bersama dengan bapaknya, selama dia bersama dengan orang tuanya, tidur di emperan, di bawah kolong jembatan, dan dimanapun selama dia bersama dengan bapaknya, dia tetap happy. Suruh begini, nak kamu tinggal di rumah orang kaya ini ya, papa berpisah dengan kamu supaya hidup kamu. Saya yakin dia gak akan mau. Pikiran anak itu sangat sederhana, sederhananya begini. Selama dia dengan bapaknya dia pasti aman. Itu aja sederhana itu cara berpikirnya. Selama aku bersama dengan bapakku, gak peduli apapun, aku pasti aman. Coba saya suka membuat contoh itu saudaraku. Ya, kalau orang dalam perjalanan, ya sebuah kapal yang hendak menuju kota A, ya ternyata karena badai dan lain sebagainya harus mendarat di kota B, yang paling happy di situ siapa? Anak-anak. Anak-anak nggak mikir tidur di mana, mau bagaimana, mau apa, nggak mikir. Dia berpikir selama bersama dengan orang tuanya semuanya oke, dimanapun jadi. Nah itu dia berpikir yang sangat sederhana. Ya, jadi kalau saya bilang secara sederhana, pikiran yang sederhana itu adalah pikiran yang berani mempercayai Tuhan apapun risikonya. Bahwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya ini adalah yang terbaik. Tentunya bukan karena dosa saya ya. Kalau karena dosa saya harus bertobat. Ya. Percaya bahwa apapun yang terjadi hari ini, ya dalam perjalanan kehidupan saya, ya atas seizin Tuhan. Dan Tuhan memegang kontrol atas kehidupan saya. Wow, asik banget kalau kita boleh punya pemikiran yang seperti itu saudara. Ya. Kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh. Atau saudaraku kita dikuasai oleh pikiran yang terlalu, yang lama-lama. Coba kalau dulu aku nggak begini, coba kalau dulu aku nggak begitu, coba tadi kalau begini. Aduh saudara, stres.
Atau saudaraku terlalu berpikir ke masa depan sampai-sampai kita menjadi takut. Ya. Jangan begitu saudara. Ya. Oke. Hidup ini memang rumit, ruwet dengan 1001 macam masalah setiap hari. Coba. Setiap saudara bangun pagi mulai daripada anak-anak sampai orang tua. Mulai dari tingkatan ekonomi yang paling rendah sampai yang paling kaya. Di dunia ini. Mereka semua memiliki persoalannya masing-masing. Mereka semua memiliki keruwetannya masing-masing. Ya, kadang-kadang orang yang kaya raya saudaraku melihat orang-orang pengemis saudaraku, orang pemulung saudara, ya bisa tidur di emperan, mereka bilang aduh enak kali lah orang ini ya. Tapi orang-orang yang seperti itu juga melihat orang-orang kaya, wah enak kali. Sebenarnya sekali lagi makanya yang enak itu bukan bicara tentang kehidupan, status ekonomi dan lain sebagainya, itu ada di dalam pemikiran kita. Hidup ini memang rumit, ruwet dengan 1001 macam masalah setiap hari. Berhubungan dengan relasi. Apa? Hubungan-hubungan kita. Yang sudah berkeluarga, jangan berpikir hubungannya mudah-mudah saja, rumit, ruwet. Hubungan suami istri, ya, hubungan orang tua anak, hubungan saudara dengan bos saudara di tempat pekerjaan, hubungan saudara dengan kepala keluarga saudara, orang tua saudara, suami saudara, hubungan saudara dengan apa lagi? Dengan rekan-rekan kerja saudara. Enggak sederhana, rumit, ruwet. Nah, saudaraku, yang penting begini. Prinsip-prinsip apa yang saudara pegang sama seperti apa tadi namanya? Perwira tadi. Dia bilang kalau kamu berkata sepatah kata saja hambaku pasti sembuh. Hanya itu aja dia pegang saudara. Dia nggak mau menganalisa apakah orang itu sembuh atau tidak. Padahal ini bukan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Perwira itu bukan orang Yahudi saudaraku, bukan orang Ibrani, orang Roma saudara. Tapi karena dia mengerti prinsipnya, ya, saudara, hidupnya jadi sederhana, hidupnya jadi rileks. Dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupannya, hambanya sembuh. Nah, dalam hubungan-hubungan kita dengan relasi kita, seperti apa kita saudara? Ya, dalam hubungan dengan relasi kita. Nah, prinsip apa yang saudara pegang saudaraku? Nah, salah satu prinsip yang saudara pegang di sini apa? Ya, saudara perlu menghormati otoritasmu. Ya. Lalu prinsip apa lagi? Turunkan ekspektasimu terhadap orang-orang. Lalu apa lagi saudaraku? Prinsip pengampunan. Karena memang di dalam kehidupan kita ini akan terjadi sirkulasi, akan terjadi saudaraku proses di mana kita menyakiti dan disakiti. Coba nih saudara. Saudara pergi ke kantor, saudara lagi nggak enakan dengan pasangan saudara. Dalam perjalanan, saudaraku belum saudara menghadapi pekerjaan. Tapi saudara pikiranmu sudah sangat ruwet, sudah sangat rumit, ada ketidakenakan. Pikiran saudara jadi tertekan. Nah makanya temukan prinsip-prinsipnya. Harus apa? Ada pengampunan yang terus menerus. Sehingga apa? Saudara punya pikiran tetap jernih. Berhubungan dengan kesehatan saudara. Ya tadi saya sudah cerita. Ya, bagaimana saya kadang-kadang over dalam kesehatan saudaraku. Ya, wah sangat strict. Sampai saya nggak bisa menikmati kehidupan ini saudara. Ya, tentunya kita perlu menjaga. Ya, kita jangan sembarangan makan juga. Ya, tapi saudaraku jangan sampai kita nggak bisa menikmati makanan Yesus itu katanya di dalam Alkitab ya. Yesus suka makan-makan saudaraku. Ya, makan-makan itu membuat relasi saudaraku ya, membuat komunikasi menjadi lebih baik. Tetapi jangan sembarangan saudaraku juga ya. Saudara harus memperhatikan juga. Jadi
jangan terlalu over. Ya, saya dulu sangat ketat. Oh ini enggak mau, itu enggak mau, ini enggak mau. Ya. Jadi saudara harus belajar bahwa kesehatan pertama-tama itu bukan karena makanan. Ya, kesehatan pertama-tama itu adanya di pikiran, saudara. Ya, belajar saudaraku. Kesehatan pertama-tama bukan di makanannya. Kesehatan pertama-tama itu ada dalam pikiran saudara. Ada seorang jenderal Inggris, saudaraku. Ya, saya lupa namanya, saudaraku. Tapi dia jenderal yang sangat dikenal karena dia yang satu-satunya negara Eropa yang tidak tunduk kepada Nazi Jerman, dan dia ajak rakyat Inggris untuk melawan Jerman pada waktu itu, saudaraku. Ya, jenderal ini, saudaraku, ya satu-satunya itu jarang olahraga. Katanya satu-satunya olahraga yang dia lakukan adalah memanggul temannya ya yang mati dalam peperangan. Itulah olahraganya. Ya, cara hidupnya, saudaraku, kurang sehat sebenarnya, saudaraku. Tapi dia berkata begini, saya tidak mengizinkan pikiran-pikiran yang menekan itu menguasai saya. Jadi dia sangat jaga apa? Pikirannya, saudara. Ya, apalagi masalah keuangan, ya. Di zaman sekarang ini, saudara, waduh, semuanya serba ketat, saudaraku. Ada sih untungnya masa-masa ini. Ya, dulu kita suka ke mall, belanja ini, belanja itu. Ya, kemarin, saudaraku, saya antar istri ya ke mall karena membeli barang-barang untuk tali takum, saudaraku. Saya lihat mall sepi sekarang, saudaraku. Ya, sepi, nggak banyak orang, saudaraku. Sebenarnya bagus sekali untuk apa? Untuk berhemat. Ya, tidak lagi memiliki budaya konsumtif. Ya, dulu orang pergi ke kafe-kafe yang mahal-mahal untuk apa? Menunjukkan status sosial mereka, saudaraku. Ya, saudara lihat sekarang, saudaraku, bahkan mobil-mobil yang mewah-mewah, bahkan harganya pun menurun, saudaraku. Ya, orang mulai ya belajar mengelola keuangannya dengan baik. Ya. Nah, saudara juga harus tetap punya prinsip di masa-masa seperti ini. Bagaimana Yesus Tuhan kita mengajarkan prinsip-prinsip keuangan. Saudara tetap lakukan. Setia menerima, setia mengelola, setia memberi, lakukan, saudara. Ya, ngerti prinsipnya, saudara. Ya, berhubungan dengan pekerjaan, apakah pekerjaan saya bisa akan terus, ya, atau saya akan dipecat dan lain sebagainya. Ya, berhubungan dengan masa depan, ya. Nah, semua ini berseliweran di dalam pikiran kita, saudaraku. Ya, apakah hasil daripada pikiran-pikiran kita ketika berbicara tentang relasi? Ya, apakah masih ada kebencian, dendam di dalam hati kita, kemarahan? Kadang-kadang kata-kata orang itu sampai hari ini masih kita ingat. Kejadiannya sudah begitu lama, tapi ketika kita ingat, saudaraku, masih segar rasanya perkataan-perkataan yang menyakitkan, perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang lain dalam kehidupan kita, saudara. Yaitu pikiran yang kompleks. Jangan, saudaraku, terlalu dianalisa, saudaraku. Jangan. Ya, apakah hasil ya pikiran kita berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan pekerjaan, berhubungan dengan masa depan? Ya, saya punya prinsip begini, saudaraku. Lakukan yang terbaik yang Anda dapat lakukan dan serahkan pada Tuhan yang di luar batas kemampuan Anda. Kadang-kadang, saudara, ya, saya punya maksud baik ya kepada anak-anak saya di dalam dunia pekerjaannya atau segala sesuatunya. Saya mau ngatur. Saya bilang, kamu lakukan ini, kamu buat ini, kamu buat ini, kamu buat ini. Ya, kadang-kadang anak saya jadi bingung ya dengan perkataan saya. Perkataan saya sih maksudnya bagus, saudaraku. Tapi akhirnya saya bilang begini, Tuhan, ya kadang-kadang karena saya mau jadi Tuhan buat anak-anak saya. Nah, ini masalahnya, saudaraku. Kenapa pikiran kita kompleks? Karena kita mau jadi Tuhan atas hidup kita. Nanti kita akan bahas, saudaraku. Ya, itu sebabnya kita terlalu banyak analisanya, saudaraku.
Satu kali saya mengambil keputusan tidaklah. Saya serahkan anak saya bilang Tuhan, dalam pekerjaannya anakku adalah milikmu. Aku tahu bahwa engkau akan menuntun dia, engkau akan mendidik dia, engkau akan menolong dia bertumbuh sesuai dengan waktumu. Nah, sejak saya serahkan itu saudara, saya enggak stres lagi saudara. Wah kalau dulu pikir-pikir, nanti jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Ya, terlalu analitis dan terlalu ribet saudara. Jadi saya punya prinsip ini sekarang, lakukan yang terbaik yang Anda dapat lakukan dan serahkan pada Tuhan yang di luar batas kemampuan Anda. Kalau saudara mau mengerjakan yang di luar batas kemampuan Anda, itulah yang disebut dengan pikiran yang kompleks. Kalau saudara melakukan yang terbaik yang Anda dapat lakukan, itu namanya pikiranmu sederhana. Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang begini, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, apa katanya? Kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan aja sekuat tenagamu. Lakukan yang terbaik. Selebih-selebihnya serahkan pada Tuhan. Itu pikiran yang sederhana saudaraku. Tapi kepikiran yang kompleks, udah mengerjakan hari ini, nanti bagaimana besok? Itu sangat-sangat kompleks saudaraku. Makanya orang tertekan, stres, depresi dalam kehidupannya. Alih-alih saudaraku enggak menemukan kedamaian dalam hidupnya saudara. Mengapa kita punya pikiran yang kompleks saudara? Nah ini dia, kita mau karena gini, kita mau supaya hidup seperti apa yang kita inginkan. Sehingga kita mencoba mengontrol semuanya dengan sempurna. Nah, kalau kita memiliki pandangan hidup, cara hidup yang seperti ini saudara, kita memiliki pikiran yang kompleks, kita tidak akan bisa menikmati kehidupan dan kita jauh daripada kedamaian di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, hidup ini kita harus izinkan apapun yang terjadi atas hidup kita. Nah, berani enggak kita? Mengizinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita karena kita tahu firman Tuhan berkata tidak ada sesuatu pun terjadi kepada kita tanpa seizin Tuhan. Saudara, tahun 2004 waktu saya sakit, waktu itu tahun 2005, itu ada tsunami. Ya, gereja kita menjadi salah satu menjadi posko gereja-gereja yang ada di kota Medan. Ada teman-teman yang berkata, ngapain dibantu, itu hukuman Tuhan buat mereka. Ya, tapi saya bilang enggak. Kita jadi berkat buat mereka, apapun ceritanya. Saudara, saya tidak terlibat banyak sebenarnya, ya. Nah, lalu saudaraku, ada orang-orang yang berkata, nah waktu itu saudaraku karena kesibukan, banyak persoalan, kembali ke pikiran saudaraku, enggak mampu mengelola hidup, enggak mampu mengelola pikiran dengan baik. Akibatnya apa? Saya depresi, tertekan, kecewa, stres, dan sakit. Ya, saudara, orang-orang bilang gini, ada teman-teman sebagian teman-teman bilang, ya saudaraku, apalagi waktu itu kami bisa beli mobil saudaraku. Wah, mereka bilang, oh ini pasti udah makan uang NGO saudara. Ya. Itu sangat mengagetkan saya sebenarnya saudaraku. Ya. Dan waktu itu saya sakit, ya, dan dianggap juga saya karena makan banyak uang NGO. Padahal saya sama sekali nggak pegang uang. Bahkan barang-barang yang NGO yang ada di sana saya nggak bawa ke rumah untuk anak-anak saya, saudara. Ya, kalau saya mau
memikirkan apa yang menjadi perkataan teman-teman saya itu, saudaraku, waduh, itu akan menambah stres. Ya. Jadi saya belajar mengizinkan, ya, belajar melepaskan, belajar meninggalkan, ya, perkataan-perkataan orang, saya belajar meninggalkannya, tidak meninggalkannya di dalam pemikiran saya, tapi saya keluarkan dari pemikiran saya, saudaraku. Ya, memang kita nggak bisa mengontrol apa kata orang lain, ya, keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti Ibu Sora kemarin kena penyakit kanker, saudara. Ya, itu kan aneh, saudara. Kenapa ya bisa kena penyakit kanker seperti itu ya? Ya, padahal pelayanannya kepada orang-orang miskin dan lain sebagainya. Kita bisa kecewa kalau kita mencoba mengontrol dan kita bilang, aku sudah melakukan semua aturan-aturan kehidupan, tapi kenapa sampai seperti ini? Ya, tapi justru luar biasanya begini, setelah Ibu Sora kena penyakit kanker, dia merasa hidupnya hari ini jauh lebih sehat daripada sebelum dia kena penyakit kanker. Itu kan aneh juga, saudara. Ya, jadi izinkan, ya, hidup ini mungkin turun naik. Ya, ada berita yang baik, ada berita yang tidak baik. Kita belajar untuk bisa menerima semuanya, belajar membuka diri, ya. Belajar untuk tidak mengontrol semuanya, belajar melepaskannya kepada Tuhan. Jadi saudara, orang yang mencoba mengontrol segala sesuatu sebenarnya belajar mau menjadi Tuhan. Itu pasti mustahil, itu pasti tertekan. Jadi kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Belajar mempercayakannya kepada Tuhan. Bahwa seluruh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada di dalam kendalinya Tuhan. Ya, jadi jangan punya pemikiran yang kompleks, saudara. Kompleks itu apa? Kita mau supaya hidup seperti apa yang kita inginkan. Sehingga kita mencoba mengontrol semuanya dengan sempurna. Nah, ini lagi, kenapa pikiran kita jadi kompleks? Karena kita lebih sadar diri kita, sadar keadaan kita, daripada sadar Tuhan. Coba nih, kita lebih sadar diri kita. Ya. Coba kalau saudara lebih sadar diri saudara, lalu saudara ada di sebuah tempat, mungkin teman-temanmu atau di sebuah pesta, kau sadar diri, kau pasti bilang gini, ih apa kata orang tentang saya ya? Apa pandangannya tentang saya ya? Setelah kami nggak lama ketemu, apa pandangannya tentang saya? Saudara akan berpikir, apa prestasi-prestasi saya sudah? Apa pencapaian-pencapaian saya sudah. Lalu akan terjadi perbandingan-perbandingan di sana. Saudara mulai membandingkan dirimu. Pikiranmu terlalu kompleks. Engkau gak bisa menikmati hidup. Engkau gak bisa menjadi apa adanya. Engkau menjadi tertuduh. Engkau menjadi merasa minder kalau kurang dibanding dengan yang lain. Nah, sadar keadaan. Ya, keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Ya. Saya seringkali Tuhan berbicara kepada saya seperti ini, stop pikiranmu, diam. Ah itu saudara. Kerap kali Tuhan, karena memang saya orang yang analitis saudaraku, kerap kali Tuhan menyadarkan saya, stop pikiranmu, diam. Ketika saya diam itu saya sembah Tuhan aja. Saya nyanyi-nyanyi, saya puji Tuhan, saya sembah Dia, saya pasang tape kalau saya ada di mobil. Ya, jadi kenalinlah diri saudara. Ya, kenapa? Karena kalau saudara seperti itu, ya saudara tidak akan menemukan kedamaian. Jadi daripada saudara lebih sadar diri, lebih sadar keadaanmu, sadarlah bahwa Tuhan ada. Bahwa Tuhan menyertai engkau. Hal-hal yang tidak dapat engkau kerjakan, Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Kau akan kagum dengan cara kerja Tuhan dalam kehidupanmu. Kenapa pikiran kita kompleks? Hidup kita fokus pada diri sendiri. Visi kita menjadi sempit dan mengkerut. Visinya hanya kepada diri sendiri. No, saudara. Memang ini zaman sulit ya. Tapi saudara, saya mau beritahu kepada saudara. Di zaman yang sulit ini, jangan jadi saudara berfokus kepada dirimu sendiri, jangan. Ya, kalau dalam sebuah pertandingan, ya dikatakan begini, contohnya pertandingan sepak bola, pertahanan yang paling baik adalah dengan jalan apa? Menyerang.
Artinya bukan dengan bertahan, tapi menyerang. Demikian juga dengan hidup kita. Pada masa-masa yang sulit ini, fokus kita jangan kepada diri sendiri. Fokus kita adalah bagaimana memberkati orang lain. Secara contoh sederhananya begini, kalau fokus saya dalam berkhotbah adalah apa kata orang tentang khotbah saya, nah itu fokus saya kepada diri sendiri. Tapi kalau ketika saya berkhotbah, saya punya tujuan adalah bagaimana memberkati jemaat Tuhan, bagaimana memberkati orang-orang yang mendengar khotbah saya, bagaimana hidup mereka menjadi lebih baik, lebih berhasil, lebih bertumbuh. Nah itu pikiran saya jadi sederhana. Tapi fokus saya diri sendiri, maka saya akan takut penilaian-penilaian orang terhadap diri saya. Demikianlah di zaman sulit ini. Saudara belajar melihat ke sekelilingmu. Ya, melihat orang-orang di sekitarmu. Siapa yang bisa mungkin engkau tolong? Ya, siapa yang mungkin bisa engkau berkati? Ya, saudara, maka pikiranmu akan menjadi sederhana. Ya, tapi kalau fokus kepada diri sendiri, engkau akan menjadi takut, engkau akan khawatir, engkau akan tertekan dalam hidupmu. Pikiran yang sederhana itu sama dengan pikiran yang jernih. Ya, seperti apa itu? Menempatkan persoalan pada porsi yang tepat. Nah, menempatkan persoalan pada porsi yang tepat. Memiliki pandangan yang luas dan dapat melihat gambar besarnya. Ya, saudara, bagaimana memiliki pikiran yang jernih? Nanti kita lihat ya. Nah lihat, Allah menjadikan manusia dengan kehendak bebas. Apa itu? Berpikir dan memutuskan sesuatu seturut Tuhan atau bertentangan dengan Tuhan. Ya, Allah menjadikan manusia dengan kehendak bebas berpikir dan memutuskan sesuatu seturut Tuhan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita semua diberi kebebasan. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan kita seperti robot. Sudah diprogram. Allah memberi kebebasan. Kita membuat keputusan dalam kehidupan kita ini mengikuti rencana Tuhan atau bertentangan dengan rencana Tuhan. Nah saudaraku, untuk kita membuat keputusan seturut dengan kehendak Tuhan, nah kita perlu belajar caranya saudara. Alkitab bilang begini, untuk berpikir jernih, pertama-tama kita perlu mendengar Tuhan dulu. Ya, mendengar Tuhan itu apa? Yohanes 8 ayat 47 berkata begini, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Kalau kita berasal dari Allah katanya, kita mendengarkan firman Allah. Jadi dalam setiap tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang kita buat, kita perlu belajar mendengar dari Allah. Pikiran-pikiran kita kadang sangat berbeda jauh daripada pikiran-pikiran Allah. Rancangan-rancangan kita sangat jauh berbeda daripada rancangan Allah. Kalau kita hidup di dalam rancangan kita, hidup ini menjadi jauh lebih ribet. Hidup ini menjadi jauh lebih kompleks. Tapi kalau kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita dan kita hidup menurut rencana Allah, hidup ini menjadi lebih sederhana, menjadi lebih simpel. Kita bisa membuat keputusan-keputusan dengan cara berpikir yang jernih. Itulah sebabnya kita perlu belajar mendengarkan firman Allah. Kita perlu belajar intim dengan Tuhan. Kita perlu belajar memasukkan pikiran ke dalam pikiran kita itu adalah pikiran-pikiran Allah. Sehingga apa? Kita memiliki sumber keputusan-keputusan kita dari firman yang tertanam di dalam diri kita, saudara. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Inilah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi mari belajar mendengarkan firman Allah. Menurut para ahli saintis, saudaraku,
Ternyata kalau kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan, kita terus-menerus belajar, ya, mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan, maka saudaraku, akan muncul dendrit-dendrit yang baru di dalam pemikiran kita. Karena ini hidup kita berasal daripada pikiran-pikiran kita, saudaraku. Makanya firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, itu memang sangat tepat. Para ahli, para saintis sudah menemukan bahwa, saudaraku, ketika firman Tuhan, ketika kita rajin merenungkan firman Tuhan, maka pola pikir kita akan berubah. Wow, dahsyat sekali, saudara. Cara pandang kita tentang hidup sudah berubah. Tujuan hidup kita sudah berubah. Kenapa? Sudah terbentuk jaringan-jaringan baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk mendengar Allah, kita perlu apa? Berdiam diri. Manusia itu adalah makhluk berpikir. Enggak bisa, salah satu-satunya yang enggak berhenti dalam hidup kita. Kita punya waktu istirahat, betul enggak? Fisik kita lelah dan kita tidur, saudara. Tapi satu-satunya yang enggak pernah berhenti apa? Pikiran kita. Makanya saudara mimpi kan? Kenapa? Karena saudara alam bawah sadar mengeluarkan pikiran-pikiran yang ada di dalam dirimu. Ya, makanya penting kali berdiam diri. Nah, kita lihat Mazmur 46 ayat 10 sampai 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Nah, saudaraku, di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa apa? Bahwa bumi berubah, gunung-gunung goncang, bumi gemetar dan lain sebagainya. Nah, saya baca. Saya nggak tulis pula di sini ya. Nah, saudaraku, saya akan lihat dulu. Mari kita baca Mazmur 46. Ya, katanya saudaraku Martin Luther, saudara, setiap kali dia mendengarkan berita yang mengecilkan hati, dia berkata, mari kita menyanyikan Mazmur 46. Ya, setiap kali dia mendengarkan berita-berita yang mengecilkan hatinya, ya, dia tidak menganalisa apa yang mengecilkan hatinya, tetapi dia masuk ke Mazmur 46. Ayat 1 saya akan baca sampai seterusnya. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun apa? Bumi berubah. Bumi sekarang berubah, ya. Coba saudara lihat, negara-negara udah mulai resesi. Amerika sudah mengumumkan resesi. Jerman sudah mengumumkan resesi. Singapura sudah mengumumkan resesi. Sebentar lagi katanya Australia siap-siap ya mengumumkan resesi. Saudaraku, bumi berubah. Aneh saya rasa. Justru bangsa-bangsa yang sepertinya saudaraku sangat luar biasa, yang kaya-kaya mengumumkan resesi, saudara. Ya, Indonesia pertumbuhan ekonominya juga tertekan sangat dalam. Tadinya bisa katanya 5-7%, sekarang tinggal 2%. Ya, bumi berubah. Gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ya, saudaraku, di Laut Cina Selatan terjadi keributan. Ya, China, saudaraku, mengklaim ya daerah-daerah yang menjadi milik negara-negara ASEAN. Amerika datang, saudaraku, Australia datang. Ya, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi,
yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Nah, ayat 10 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Di tengah-tengah pikiran kita yang kompleks, di tengah-tengah pikiran kita yang rumit, di tengah-tengah pikiran kita yang ruwet, di tengah-tengah saudaraku pikiran kita yang keruh, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata, diamlah. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan sering berkata kepada saya, stop pikiranmu, stop. Nah, diam. Diam itu apa saudara? Berdiam diri artinya mengheningkan pikiran kita, bahkan di tengah kekacauan, dengan jalan tidak berusaha memahami segalanya. Ini salah satu persoalan terbesar saya, saudara. Saya selalu berusaha memahami segalanya. Saya selalu berusaha mengetahui segalanya baru mau melangkah, saudara. Inilah kelemahan saya. Saya perlu belajar untuk tidak berusaha memahami semuanya. Berjalan dengan iman, saudara. Nah, makanya betapa pentingnya kita mengheningkan pikiran kita. Bahkan di tengah kekacauan dengan jalan tidak berusaha memahami segala sesuatunya. Berdiam diri, tidak berusaha terlalu keras. Apalagi berdiam diri artinya apa? Merilekskan pikiran kita dan membiarkan kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. Berdiam diri juga apa? Bertanya apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam masalah ini. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Hal ini yang Tuhan minta kita lakukan. Di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi hari ini. Di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi hari ini. Di tengah-tengah banyaknya masalah-masalah yang sedang dihadapi. Baik secara pribadi, keluarga, gereja, kota kita, bahkan bangsa dan bangsa-bangsa. Tuhan berkata kepada kita, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saudara, kalau ini persoalan, di dalam hati kita ada Tuhan, biarlah kita mengambil keputusan untuk tidak tertarik menganalisa semua persoalan yang ada yang kita hadapi dalam hidup kita. Tapi alih-alih kita meninggalkan ini, kita mulai masuk kemana? Kepada hadirat Tuhan, kepada pribadi Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita selalu tertarik untuk berpikir kepada apa yang ada di luar. Kita selalu tertarik untuk memastikan semuanya terjadi seperti yang kita inginkan. Kita selalu tertarik mengontrol segala sesuatu. Kita selalu tertarik untuk berpikir apa yang harus saya lakukan. Daripada kita mengerjakan itu, lebih bagus kita masuk kepada persekutuan kita dengan Tuhan. Mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita dan membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, itulah caranya kita berdiam diri. Semakin kita rajin berhubungan dengan pribadi Tuhan yang ada di dalam diri kita, maka semakin ringanlah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Semakin kuatlah kita dalam kehidupan kita dan semakin damailah kita dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir perkataan Tuhan begini, ketika kita sudah mendengar Tuhan berbicara kepada kita, pegang dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Ayat yang terakhir berkata begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Pernahkah saudara melihat seseorang yang punya pergumulan yang berat, tapi dia tetap damai dalam hidupnya. Pikirannya sederhana, pikirannya jernih. Dia tidak menganalisa segala sesuatu. Dia percaya saja bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa menempatkan setiap persoalan
pada proporsi yang tepat dalam kehidupannya. Atau saudara ketemu dengan seseorang yang hatinya terus gundah gulana, begitu banyak kepanikan, begitu banyak tekanan, sampai ada orang saudara kok harus ikat kepala. Saking stresnya saudara. Tapi ada orang punya masalah yang berat, hidupnya lebih rileks. Pilihan ada di tangan saudara sendiri. Apakah saudara mau memiliki pikiran yang sederhana, ya, dengan mempercayai Tuhan dalam hidupmu, dengan menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan, dengan belajar meninggalkan dirimu dan masuk ke dalam pikiran-pikirannya Tuhan. Alkitab berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab apa? Sebab kepadamulah ia percaya. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, percayakan hidupmu kepada Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit ini. Percayakan kesehatanmu kepada Tuhan. Percayakan keuanganmu kepada Tuhan. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Percayakan anak-anakmu kepada Tuhan. Percayakan hubungan-hubunganmu kepada Tuhan. Jangan ambil alih apa yang tidak bisa kau kerjakan. Kerjakan apa yang dapat kau kerjakan dengan sekuat tenagamu, yang di luar batas kemampuanmu. Serahkan kepada Tuhan. Niscaya kau akan memiliki damai sejahtera yang tidak akan pernah mati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Pikiran yang sederhana adalah pikiran yang percaya kepada prinsip-prinsip kebenaran. Prinsip-prinsip kebenaran itu mutlak. Tidak perlu lagi dianalisa. Kenapa hidup menjadi ribet dan ruwet? Karena prinsip-prinsip kebenaran kadang-kadang kita analisa. Kenapa pikiran kita menjadi ruwet? Terlalu banyak kita menjadi overthinking, overload dengan beban-beban pikiran, semua begitu banyak dalam hidup kita. Sehingga kita tidak dapat lagi menikmati kehidupan kita di dalam Tuhan. Jesus. Yes. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena
Jemaat yang kekasih, Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Memberikan kita kehendak bebas untuk berpikir dan memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan atau di luar kehendak Tuhan. Itu adalah keputusan kita. Tetapi sesungguhnya Tuhan rindu terlibat dalam seluruh kehidupan kita. Dia ingin supaya kita mendengar, Dia berbicara kepada kita. Itulah sebabnya firman-Nya berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Maukah engkau memberikan waktumu setiap hari berdiam dan mendengarkan Allah berbicara kepadamu, sehingga pikiranmu menjadi jernih dan sederhana. Kita lihat betapa luar biasanya pikiran seorang perwira yang sangat luar biasa. Dia bukan seorang Yahudi, dia bukan orang Ibrani, tetapi dia adalah seorang perwira tentara Romawi. Tapi karena dia mengerti prinsip-prinsip kebenaran, prinsip otoritas, begitu luar biasa sampai Tuhan kagum atas prinsip yang dia pegang dalam hidupnya. Pikirannya begitu sederhana, tidak analitis, tidak rumit, tidak ruwet. Berapa banyak engkau kerap saking begitu ruwetnya pikiranmu sampai engkau lumpuh, gak bisa membuat keputusan. Bahkan kau gak bisa tidur. Pikiranmu mencengkeram engkau, pikiranmu menguasai engkau. Bukan engkau lagi yang menguasai pikiranmu, tapi pikiran-pikiranmu menguasai engkau sehingga engkau depresi, takut. Mungkin berhubungan dengan waktu-waktu kehidupanmu, berhubungan dengan tenggat-tenggat pekerjaanmu, berhubungan dengan obsesi-obsesimu, sampai engkau gak bisa lagi menikmati hidupmu. Engkau begitu dikuasai oleh pikiran-pikiranmu. Pikiranmu begitu kompleks, engkau begitu tertekan. Apalagi ketika segala sesuatu tidak dapat lagi engkau kontrol. Engkau menjadi depresi dalam hidupmu. Jemaat Tuhan, mari belajar dari kisah dari perwira ini. Pikirannya begitu sederhana. Dia berkata kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Kau gak perlu capek-capek datang ke rumahku, dan karena aku pun tidak layak menerima engkau. Yesus tidak merasa tertolak, tetapi Yesus begitu kagum dengan cara berpikirnya yang sederhana itu. Sampai Yesus mengumumkan kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan tertulis di dalam Alkitab, saya belum pernah menemukan iman sebesar ini di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Betapa luar biasanya, saudara. Milikilah prinsip-prinsip dalam hidupmu. Sehubungan dengan relasi-relasimu, dengan pasangan hidupmu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, dengan pimpinanmu, di pekerjaanmu, di gereja, di pelayanan, atau dimanapun engkau ada. Belajar mempraktekkan prinsip-prinsip tersebut. Hidupi secara sederhana, percayakan. Jauhkan daripadamu nanti kalau aku buat ini dia buat itu, begini begitu, terlalu ribet, terlalu rumit, terlalu kompleks. Percayakan juga kepada Tuhan keuanganmu.
Seperti yang Alkitab katakan dan ajarkan, setia mengelola, setia menerima, setia memberi. Praktekkan itu dalam hidupmu dan selebihnya serahkan kepada Allah. Jangan terlalu dianalisa sehingga sangat ruwet dan rumit, sehingga engkau tidak lagi bisa menikmati kehidupanmu. Demikian juga pekerjaanmu, demikian juga dengan kesehatanmu. Biar engkau lebih sadar Tuhan daripada sadar pandemi hari ini. Berapa banyak kita lebih sadar kepada pandemik daripada sadar kepada Tuhan. Sehingga kita begitu takut dalam hidup ini. Justru seperti firman Tuhan berkata di akhir zaman, banyak orang mati karena ketakutan, bukan karena masalah itu sendiri, bukan karena pandemik itu sendiri, tetapi banyak orang yang mati karena ketakutan akan pandemik tersebut, sehingga imunitas tubuhnya menurun dan gampang diserang penyakit. Pegang secara sederhana prinsip kesehatan, dimulai dari pikiranmu yang sehat, maka imunitas tubuhmu pun akan sehat, akan baik. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan, sebab Dia yang paling tahu masa depanmu. Engkau enggak perlu takut, sebab engkau adalah anak-anak Tuhan. Milikilah pikiran yang sederhana, pikiran yang jernih. Engkau anak Tuhan, sama seperti Yesus berkata, datanglah kepadaku seperti seorang anak kecil. Seorang anak kecil dia enggak peduli apapun, selama dia bersama dengan bapaknya, dia merasa aman, dia merasa tenang, dia merasa tentram. Demikianlah kita dengan Bapa di surga. Selama engkau bersama dengan Bapa di surga dan Bapa di surga bersama dengan engkau, maka hidupmu akan terpelihara dengan sempurna. Kebahagiaan tidak ditentukan oleh hal-hal lahiriah, hal-hal yang di luar, tetapi dalam persekutuanmu bersama dengan Tuhan. Hanya engkau dengan Tuhan, itulah yang pertama-tama. Terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini semua jemaat yang pikiranmu sangat kompleks, terlalu kompleks. Seperti yang saya katakan tadi, saya termasuk orang yang kerap kali memiliki pikiran yang kompleks, mau tahu semua hal, mau memastikan semua hal, sehingga saya nggak bisa menikmati hidup lagi. Hari ini percayakan hidupmu kepada Tuhan, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan masa depanmu, keuanganmu, pekerjaanmu, hubungan-hubunganmu, percayakan kepada Tuhan. Jangan habiskan waktumu selama engkau hidup di dunia ini hanya untuk stres depresi. Oleh karena pikiranmu terlalu kompleks, terlalu menganalisa segala sesuatu. Saudara bisa bayangkan, Yesus pikirannya begitu sederhana. Bahkan dia bisa tertidur pulas di tengah-tengah kapal yang diterpa oleh ombak dan gelombang yang begitu luar biasa. Betapa dahsyat. Saya ingin memiliki kehidupan seperti itu. Rindukah engkau saudaraku memiliki kehidupan yang seperti itu? Yang tentram, damai di tengah-tengah gelombang kehidupan. Yes Lord, terima kasih karena kami punya Allah. Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa. Yes. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi. Yang
Terima kasih Bapa di surga. Kami punya Allah yang besar, yang sanggup menggenapi apa yang sudah Dia janjikan, yang tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kami percaya prinsip kebenaran itu. Kami mau memiliki pikiran yang sederhana, percaya pada prinsip kebenaran itu. Melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan, dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya tidak ada sesuatu pun terjadi dalam hidup kami tanpa seizin Allah. Dan kalau itu seizin Allah, itu artinya Tuhan menyiapkan hal yang jauh lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih indah daripada apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, saudara siapkan roti dan anggur perjamuan. Bapa di surga, pada hari ini kami bersama-sama mengadakan perjamuan Tuhan. Sebagai tanda bahwa hidup kami adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Kami mau bersatu dengan penderitaan-Mu. Kami bersatu dengan kematian-Mu dan kami bersatu dengan kebangkitan-Mu. Kami mati terhadap manusia lama dan bangkit di dalam kehidupan yang baru sebagai manusia baru. Ini berbicara juga Bapa bahwa kami adalah milik-Mu dan kepunyaan-Mu. Perjamuan juga berbicara Tuhan, kami boleh saling mengampuni satu dengan yang lain. Sama seperti Engkau mengampuni kami, kami juga mau saling mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam keluarga kami, di rumah tangga demi rumah tangga, kami berdoa supaya Tuhan pengampunan, prinsip pengampunan terus terjadi antara suami istri, orang tua anak, sesama saudara. Kami berdoa terjadilah pengampunan itu di dalam nama Yesus. Dilepaskan pengampunan. Saudara, kalau ada sesuatu di dalam hatimu kepada anggota keluargamu hari ini, mari datangin anggota keluargamu, rangkul dia, katakan maafkan saya, ampuni saya, saling mendoakan supaya kalau ada yang sakit dia akan sembuh. Supaya pintu-pintu berkat Tuhan terbuka dalam hidup rumah tanggamu. Buang semua penghakiman-penghakiman, buang semua kebencian-kebencian, buang semua amarah di tengah-tengah keluargamu. Lepaskan berkat Tuhan kepada anggota keluargamu. Kalau selama ini tanpa sadar engkau sudah mengutuki pasanganmu, mengutuki sesamamu, saudaramu, bahkan mengutuki anakmu atau orang tuamu, hari ini minta ampun kepada Tuhan. Hari ini biarkan berkat Tuhan dinyatakan. Katakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
Terima kasih Bapa, Kau sudah mengutus anak-Mu Yesus Kristus. Turun ke atas muka bumi ini, mengambil resiko, mengorbankan dirinya, karena cintanya kepada kami, karena Yesus sangat mencintai kami, umatnya, miliknya, kepunyaannya, rela menyerahkan dirinya, disiksa, dianiaya, dihina, diludahi, dipukul, dicambuk, bahkan disalibkan, sampai mati di kayu salib, mengambil resiko yang besar karena cinta. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu kepada kami. Mari jemaat Tuhan bersyukur kepada Tuhan, betapa Tuhan mengasihi Engkau, betapa Tuhan mengasihi kita. Siapakah kita sehingga Tuhan peduli kepada kita? Siapakah kita sehingga Allah memilih kita menjadi anak-anak yang dikasihinya? Siapakah kita? Adakah kita keturunan orang-orang yang baik? Apakah kita keturunan orang-orang yang terpandang? Tidak banyak di antara kita. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, hari ini kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kita dipilih olehnya, ditebus olehnya, dijadikan milik kepunyaannya. Mari hari ini kita bersatu di dalam penderitaannya. Mari kita angkat roti ini, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Ketika kita memakannya, kita dihubungkan dengan tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di kayu salib. Dan barang siapa di antara kita yang sakit, kita sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kuasa perjamuan yang terjadi dalam hidup kami. Mari kita angkat cawan ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya pengorbanan-Mu menyelamatkan kami. Pengorbanan-Mu memulihkan hidup kami. Pengorbanan-Mu menyembuhkan kami. Pengorbanan-Mu memberkati hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami dibebaskan dari dosa-dosa kami. Dosa kami sudah diampuni. Kami menjadi kudus di hadapan-Mu Tuhan. Pikiran kami disucikan, pikiran kami dimurnikan, pikiran kami diperbaharui. Hari lepas hari, kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Sukacita mengalir, damai sejahtera berdiam di dalam batin kami. Sebab Allah kami yang menjadi kekuatan kami, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji,
Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan.